Halo semuanya, dengan gue Giri dari After Tech. Nah, sesuai dengan permintaan kalian, pengen bikin konten jalan-jalan lagi kayak kemarin waktu kita jalan-jalan di Plaza Bandung. Nah, sekarang gue ada di Bandung Trade Mall, salah satu mall elektronik lagi yang ada di Bandung, dan kita akan jalan-jalan, kita akan ngobrol-ngobrol sama penjual yang di sini buat cari tahu tentang gimana sih perkembangan PC di akhir tahun ini. Oke, kalau kalian mau tahu videonya gimana, ikutin terus videonya. Let's go. Ya, itu dia salah satu host kita juga lagi asik tuh, lagi pijit di sana ya. Kita lanjut aja jalan-jalan lagi. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini banyak toko-toko komputer, toko-toko ngerakit PC yang bisa kalian pilih. Kalau kalian mau ngerakit PC, macam-macam sih. Buat monitor ada, buat part-part bekas ada, buat yang baru juga ada, buat laptop juga ada, laptop bekas juga ada. Pokoknya lengkap di sini semuanya. Kantin juga ada kalau kalian mau makan murah. Kita lihat lagi yuk. Silakan lewat. Kalau di sini kalian mau karaoke juga bisa tuh di sini. Karaoke-nya enak. Halo Mas. Cari apa? Iya, enggak sih, pengen ngobrol-ngobrol aja Mas, pengen nanya-nanya tentang PC. Nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa. Kalau kita sambil rekam nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai. Oke, siap. Kita minta mic dong. Nih, ini mic-nya dipasang dulu Mas. Mas, saya sambil duduk nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah. Jadi kan tempat duduk. Sekarang kita lagi ada di Dynamic Komputer yang ada di mana ini kita kan? Bandung Trade Mall. Bandung Trade Mall, lantai 1. nomor. Blok D1 nomor 2728. Nah, itu dia. Dari Dynamic Store sama Kang Rahmat di sini, dan kita bakal sedikit ngobrol-ngobrol aja ya Kang ya, sambil nanya-nanya tentang harga segala macam gitu. Boleh. Oke, jadi kemarin kan si Ryzen 7 tuh baru launching tuh Mas. Ya. Nah, itu teh sekarang gimana sih si stoknya? Ada stok yang masih seri 7000. Seri 7000. Kalau sebenarnya kalau 7000 tuh masih kurang banyak peminatnya. Oh, masih kurang banyak peminatnya. Ya, karena kan udah beda dari DDR4 ke DDR5 gitu. Iya, betul kan. Kalau yang kemarin-kemarin kan masih banyak yang DDR4 tuh. Kalau yang DDR4 tuh upgrade masih ke Ryzen seri 5000. Oh, iya. Kalau ke 7000 otomatis udah ganti motherboard. Iya, betul. Ganti dari AM4 ke AM5 itu soketnya udah beda. Ganti chipset ya. Beda chipset. Jadi sekarang mah nanti prosesor Ryzen seri 7000 itu pakai LGA. Kalau nggak salah LGA 1715 atau 1718. Oke, iya. Jadi soketnya udah kayak Intel gitu. Tapi maksudnya untuk yang belinya udah ada belum sih seri 7000? Sebenarnya kalau sekarang ya masih jarang sih. Masih jarang. Masih tapi jarang. Ada gitu maksudnya? Yang ada belum. Kalau saya masih belum. Oh, kalau di sini belum ada ya gitu. Belum satu. Kecuali Intel generasi 13. Oh, 13 gimana tuh kalau 13? Kalau 13 udah ada sih kemarin-kemarin. Oh, udah ada. Udah ada. Rata-rata apa tuh i5? i5 sih rata-rata. i5 ya? Soalnya kan emang harganya juga lumayan. Berapa sih yang kayak kalau yang i5 itu? Yang i5 ya? Yang generasi 13? 13.500. i5 13.600K terakhir jual sih 5.855.000. 5.855.000. Oke. Kalau yang KF-nya lebih murah sih. Iya, karena dia nggak ada VGA ya. Itu untuk harganya 5.375.000. Oke. Dan itu masih bisa pakai motherboard yang DDR4 kan ya? Masih. Jadi buat yang orang-orang yang masih pakai DDR4 yang masih kemarin masih bisa, ya, masih bisa gitu. Masih bisa. Oh iya enak. Enaknya di situ ya berarti kalau Intel ya. Kalau Intel gitu. Kalau AMD emang udah harus beda. Ya, harus ganti Mobo juga, ganti RAM juga, harus DDR5. Jadi solusinya upgrade lah. Ya, betul. Terus kalau sekarang yang lagi ramai apa sih Mas? Yang rakitan PC orang-orang rata-rata bikin tuh rata-rata masih pakai apa gitu? Sebenarnya kalau masih banyak ya, karena orangnya
ya menengah lah ya. Iya, menengah. Kalau yang menengah tuh biasanya i3 sama i5, kebanyakan Intel. Oke, itu gen berapa tuh rata-rata makanya? Generasi 10, 10100F, Oh, terus masih. i5 12400F. Itu lumayan. Gen 10 sih. juga masih ramai ya makanya. Gen 10 masih rame malah. Soalnya lagi hype-hype-nya karena dia budget to performance Iya lah ibaratin sih. ya. Kalau ngomongin budget pasti balik lagi budget ya. Balik lagi ke budget. Sama bottleneck-nya juga jauh dong. Ke Iya, PGA. betul Itu sih. aja sih yang enak. Karena percuma juga ya kalau kita kayak pakai Gen 13 tapi misalkannya VGA atau sama Mobonya itu masih pakai apa sih yang Mobo Gen awal-awal soket awal-awal tuh? Masih seri H. Masih seri H, itu percuma juga ya nggak bisa ya? Bukan yang nggak bisa sih, lebih ke bottleneck ya. Bisa sih bisa, cuman ya kalau misalnya kita pakai i5, kalau nggak i7 pakai seri H, Ya, itu nggak. nanggung sih. Nggak akan maksimal gitu ya Ya, performanya. performanya nggak akan maksimal gitu. Terus kalau misalkannya online sama offline sekarang beda jauh nggak sih mas? Yang belinya Rame online sih. jauh sekarang. ya ramai Jauh, online ya. rame online. Tapi yang beli offline tetap masih ada aja kan yang Di datang offline ke tetap sini masih gitu. aja ada. Saya kan orang-orang ada yang pengen tahu tokonya, Hmm. ada yang pengen tahu tempatnya gitu Sama yang biar penting enak. pengen konsultasi. Nah itu. Itu kan yang nggak bisa didapetin online. Kan Itu kita sih. kalau mau ngerakit tuh enaknya nanya dulu kira-kira Nanya kalau dulu. kalau kita punya budget gini, spek gini, Iyalah. cocok nggak segala macam. Enaknya Nah, kalau itu. offline tuh bisa konsultasi Bisa gitu ya. konsultasi gitu. Dan bisa langsung dirakitin. Bisa kalau langsung mau dirakitin kalau mau aman gitu. Nah kalau misalkannya VGA sekarang lagi ramai apa yang dibeli sama orang? Dibeli ya. Mm. Lagi rame 3060, 3060. 3060 Ti, Itu berapa sih harganya sekarang 3060? 3060 yang baru ya. Yang baru Di berapa? sekarang teh rata-rata 5.850.000. Itu Merek untuk Zotac. merek Zotac. Zotac yang dual fan. Kalau yang TI-nya? Yang Ti-nya masuk 6 juta 7 juta sih. Oh. Tapi beda jauh nggak sih si performance-nya? 3060 biasa sama TI gitu. Lumayan beda jauh 30%-an kalau nggak salah. Oh iya? Iya. Beda di apanya tuh? Beda dari clock biasanya, clock Oh, speed. oke. Sama bedanya dari VRAM. VRAM-nya lebih VRAM-nya. gede ya kalau yang TI ya? Yang Ti lebih kecil malah. Oh, lebih kecil? Kalau 3060 biasa 12 giga lebih kecil. Oh iya, kalau TI dia lebih kecil cuman Cuman performa performanya lebih beda cepat ya. gitu. 8 GB ya yang TI ya? 8 giga. Benar. Terus kalau brand tuh sebenarnya sengaruh itu nggak sih mas? Beli brand, misalnya VGA, Ya, saya mau beli Zotac sama saya maunya beli ROG gitu, Ya. atau beli apa gitu yang mahal. Sebenarnya sengaruh itu nggak sih brand ke sebuah produk gitu maksudnya? brand. Brand tuh lebih ke apa ya? Pengaruh dari build quality lah kalau kata saya. build Ada quality. brand beda harga juga kan? Betul Padahal kan sama-sama lumayan seri. kan kayak misalnya Zotac sama ROG ROG. harganya lumayan jomplang Lumayan jauh kan. kan? Nah itu, karena itu dari build quality, sektor build quality kalau kata saya ya. Jadi dari komponen-komponen solid kapasitornya, dari komponen PCB-nya itu biasanya lebih awet. Oh lebih Sama awet. lebih awet kalau Tapi kita- untuk performance-nya sebenarnya beda jauh nggak sih? Performance ya harusnya mirip-mirip sih. Sebenarnya mirip-mirip aja ya. Sama beda model doang. Oh. Ya berarti emang bedanya satu di build quality, Build quality, ya desain lah ya. Desain lah, Sama itu paling pasti. paling kayak fitur-fitur yang receh-receh kalau kayak ROG ada bisa connect RGB, arbor crate, RGB ya, segala kayak macam gitu. gitu-gitunya ya. Estetik lah lebih ke estetik lah estetiknya sekarang gitu. itu model-modelnya. Tapi kalau yang 3 fan sama dual fan itu bedanya jauh. Ada 3060 biasa ada yang 3 fan nggak sih? Nggak ada ya? 3060 biasa. Terakhir sih kalau nggak salah ada Ada yang 3 Ada. fan. colorful gitu, kayak colorful Oh. ultra wide OC iGame. Nah itu beda nggak sama yang dual fan gitu? Maksudnya bedanya apa sih? Cuman benar-benar di coolingnya aja. Benar-benar di coolingnya. Oh, jadi Yang 3 fan tampilan sama lebih dingin sih kayaknya. Iya ya jelas karena dia 3 fan kan Nah, gitu. Itu 3 fan sih. Otomatis itu sih yang ngebedain. Terus kalau yang dari Mas Rahmat yang rekomen buat akhir tahun nih untuk gaming-gaming kasual, kira-kira bikinnya speknya kayak gimana? Bikin spek Intel AMD. Intel dulu coba, kita bikin dua-duanya. Intel sama AMD, dari Intel dulu. Kalau Intel ya budget performance ya. Budget Kalau performance. misalkan kita ngambil budget yang lumayan rendah lah ibaratnya. Pakai i3 juga sebenarnya masih cukup ya. Oh gitu? Sebenarnya masih Tapi cukup gen sekarang. berapa? Minimal gen 10 lah. Kalau gen 10 itu paling enak kalau kata saya. Oh iya? Pengalaman saya pribadi lah itu paling enak. Soalnya kita udah bisa pakai maksimal tuh kalau nggak salah pakai 30-70. Kalau ke atasnya itu udah pasti bottleneck. Oh udah pasti bottleneck gitu. Jadi buat kan masih i3 jauh ya? kan kita buat upgrade-nya juga. Mau kita pakai 1660 Super, itu cukup sih sebenarnya pakai RAM 16.
buat game-game yang sekarang kayak misalkan main PUBG, main God of Apex, War, ya. Apex itu cukup sih sebenarnya. Buat game kompetitif mah segitu mah masih oke banget lah Oke ya. banget lah. Cuman, Malah paling kayak kita cuma tinggal pilih monitornya aja yang sesuai hertznya biar bisa nyama ya nah gitu. itu biar kita nyaman juga kan kalau main game kompetitif. Benar-benar. Kalau untuk yang berarti sebenarnya kalau kayak kita nge-build yang misalnya dari AMD gitu, kita pakai yang Ryzen 7000 paling baru, kita pakai RTX 4080, itu sebenarnya masih belum terlalu kepake banget juga ya sekarang ya. Iya sih. Gimana kegunaan lah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir apa coba aplikasi, software atau game yang udah bisa pakai maksimal power dari si 4080 dan Ryzen 7 performa ya. Mm-mm. Apa ya sebenarnya udah terlalu overpower lah kalau kata Iya saya sih. ya. Soalnya game-game sekarang ya mungkin 3060 juga masih ngangkat, apalagi 4080 lah. Iya. Buat rata kanan juga gaskeun aja ya. Cuman kemarin teh kurangnya Nvidia yang seri 4000 tuh dari segi power. Oh, Karena VGA-nya tuh besar, gede banget kan? gede banget. Cuman si powernya 8, kalau nggak salah 8 cuman pakai adaptor lagi. Oh, 8 pin gitu. Kalau nggak salah 8 pin, tapi kita pakai adaptor lagi. Jadi nanti PSU nyambung ke adaptor. Oh gitu, jadi nggak langsung Nggak direct dari langsung PSU ke iya, 8 pinnya itu. iya. Banyak kasus sih kemarin kalau nggak salah kata user-user ya, banyak yang kebakar. Oh iya, Yes. beli mahal-mahal kebakar bos. Ngapain juga? Tapi kalau enaknya Ryzen, kalau mau ya pakai AMD Ryzen lagi. Pakai AMD, Pakai RX ya. pakai RX lagi kalau pakai Ryzen. Apa sih RX sekarang yang baru tuh AMD? Kan kalau kemarin kan RX 6400, 500, Sekarang 600. kalau nggak salah 6950 XT kayak gitu Oh. sih. Ada yang muncul-muncul. 7000 sih masih belum keluar sih kayaknya. 7000. Cuman powernya masih mengusung Oke. power dari power supply langsung gitu. Jadi nggak ada kasus kayak gitulah ibaratnya. Tapi kalau buat stok sebenarnya ada aja kan Ryzen 7000 mah. Stok ada aja sih. Kalau emang ada yang mau bikin gitu, ya bisa diadain kan gitu Bisa. stoknya mah. Kita tinggal ini aja, tinggal pesen-pesen. Tinggal ambil aja kan. Tinggal ambil aja. Cuman emang bedanya nggak di stok di toko gitu ya. Nah itu soalnya masih jarang lah ibaratnya. Kalau buat si RTX 4000, RTX 4000 masih pre-order sih, saya belum nyetok di toko. oh, tapi maksudnya kalau udah ada yang mau beli berarti harus pre-order dulu juga. Pre-order dulu. Masih belum bisa langsung ada gitu Bisa barangnya. Ya. langsung ada. Di berapaan sih tuh? Tahu nggak harganya? Terakhir dari 4080 yang baru ada ya? 4090 udah ada. Oh, udah ada. Cuman 29 sampai 30 ke atas lah. 29 sampai 30 juta. Udah 30 juta. Dapat satu NMAX lah ya. NMAX lah, cukup satu motor. Begitulah. Nah, oke. Tadi rekomendasi buat yang Intel. Kalau buat AMD rekomendasinya apa sekarang buat gaming budget? Budget menengah ya, kebanyakan sih kalau Ryzen ngambilnya udah Ryzen 5. Ryzen Soalnya 5. nanggung. Kalau Ryzen 5 yang 5600 5600. itu udah paling lumayan lah. 5600G apa 5600X? Yang 5600 biasa, kalau enggak yang X. Kalau misalkan kita nggak pakai PGA ya, Ya, PGA yang pakainya G X. gitu. Soalnya performanya lebih jauh dari yang G sih. Kalau yang 56 Oh iya, biasa sama 56. yang 56X. Saya yang G karena mahal tuh karena ada onboard. Iya, betul sih. Sekarang berapa sih itu 56G doang? 56G tuh di 2. Bentar. Dulu tuh kayak hampir setahun yang lalu dia harganya hampir mau nyentuh 4 jutaan ya, hampir mau 5 juta ya, Ya. yang aman apa? Yang awal-awal VGA lagi mahal-mahalnya itu ya. Mahalnya mining lah, zaman mining gitu. Sekarang udah 2.525.000. Hampir 100% lebih tuh. Ya. Wow. Tapi untuk performa pun sampai sekarang Ryzen 556G itu masih oke aja kan ya untuk sekedar oke dipakai lah. gaming-gaming Buat kasual ya. Gaming kasual. Kayak Palo mungkin ya tinggal kita atur-atur grafik Iya sih bener. sebenarnya. Kita build, sebenarnya kita di channel kita kemarin sempat ngerakit tuh 56G juga dapat dari AMD dan kita cobain combine sama 6500 XT. Emang jauh sih performanya sih. Jauh pasti. Jadi enaknya tuh kalau kita ngerakit 56G sekarang, Ya. ya kalau ada budget nanti tinggal modalnya nambah VGA aja kan ya gitu. Yang lainnya udah cukup gitu. Cukup. Cuman kalau kita udah ada budget buat PGA, Hmm. jangan ambil yang G karena sayang aja lah. Iya. Kalau untuk yang second di sini ramai nggak sih mas?
lagi rame PGA kalau second sih. Oh iya. Sekarang, Apa tuh yang lagi rame sekarang VGA-nya, Mas? itu 2060, orang banyak cari 2060, Heeh. 1660 Super, Hmm. 3060 Ti. Oh iya. Iya, Banyak yang nyari dan banyak stok juga atau banyak yang nyari dan banyak stok sih. Ada lah stok gitu. stoknya stok normal apa stok bekas mining? Ya, Nanya untuk SSD SATA 128 GB berapa ya? Nah, berapa? kalau yang Midas sih 200 ribuan sih. 200 ribuan ya? Kalau Midas. Oh iya. 128 GB ya? 128, 200 ribuan. 200. Kecuali Visi Pro kalau mau. Super itu berapa? 235. 235. Lumayan sih, lebih enak Visi Pro. Kalau X-Star ada nggak, Mas? Ekstar saya nggak main. Oh, main ya? Nggak nyetok, paling Midas aja. Oh, iya sih. Luna, Siap. Di atas Extar. Tadi di si Expo ada soalnya. Ya, Tadi lu nyampe mana? Oh, VGA. VGA. Ya, kalau VGA bekas yang lagi rame tadi 2060, 1660, 1660 Super, Super. 3060 Ti. Ya, selebihnya ke atasnya sih. Nah, itu dari 1660 berapa sih harganya sekarang yang second rata-rata? 1660 Super ya. Kalau second rata-rata 2,5. Oh iya. 2,5 sekarang udah turun banget lah. Ya berarti. Dari Jauh kemarin banget berapa? ya. 98 gitu zaman mining. Aduh. Jauh banget. Tapi itu sih. bekas X mining atau X pemakaian normal? Kebanyakan sih mungkin X mining ya. Nah, cuman emang keadaannya mungkin masih oke lah ya. Masih oke sama masih garansi sih. Oh iya, itu Gitu, pentingnya garansi itu ya. pentingnya garansi sama full set juga sih ibaratin. Tapi sepengaruh itu nggak sih bekas X mining gitu? Kalau pribadi saya ya, bekas mining sih nggak pengaruh banget sih kalau emang bekas miningnya terawat sama orang. Ya. Kita dilihat aja kan sebelum dijual ke sini, Hmm. kan dites dulu. Oh itu, tapi itu ngetesnya biar tahu itu X mining ada tes. Maksudnya ada Ada tes softwarenya dulu. atau sebenarnya bisa Ya. dilihat kasat mata aja gitu? Dilihat kasat mata bisa, Oh iya. bisa. Karena yang bekas X mining kan panas-panas, Hmm. apalagi 24 jam. Mhm. Itu kelihatan dari thermal pad biasanya. Oh. Thermal padnya kayak ada minyak-minyak bekas. Berarti harus dibuka Thermal. dong, harus. Enggak. Oh, Kelihatan dari sisi gini aja lah, Oh. cukup. Bisa ya kasat mata gitu Bisa. ya? Di PCB-nya kelihatan lah, kayak ada minyak-minyak bekas minyak lah. Oh. Nah, Kalau tuh, dari, nah gitu kalau dari tes, kita hitung dari suhu. Suhu Sama pemakaian. kalau dari benchmark, itu VGA sering stuttering nggak? Oh, oke. Iya iya benar-benar sih jelas sih. Itu. Nah itu dia tuh teman-teman kalau misalkan mau ngebedain VGA X mining sama X pemakaian normal bisa ikutin cara tadi aja. Kalau buat part-part yang lainnya kira-kira normal-normal aja nggak sih harganya kayak SSD, RAM? SSD makin turun sih SSD. SSD makin turun harganya? NVMe makin turun sih, cuman turun-turun dikit lah. Hmm, Stabil, RAM stabil. RAM stabil. Yang lainnya sih selebihnya stabil sih kayak. Monitor yang lagi rame tuh monitor juga sih sebenarnya. Nah apa tuh monitor yang lagi rame? Banyak kan gigabyte. Oh gigabyte kenapa emangnya? Karena banyak yang bandingin tuh Gigabyte G24F sama AOC 24G G2 SPU ya. Haha. Itu bedanya sebenarnya speknya sama, cuman dari segi perform, dari segi sRGB. Oke sRGB-nya. Kalau nggak Si salah color banyak. gambutnya ya? Kalau nggak salah banyak yang review itu si AOC itu yang 24G2 SPU clock si sRGB-nya. Apa? Clock. Oh. Clock tuh maksudnya gimana ya? Clock tuh kekunci, jadi nggak sampai maksimum gitu ibaratnya. Oh, kalau yang nggak kelok bedanya maksudnya kelok sama nggak kelok tuh gimana? Kalau kita kalibrasi sRGB kan suka ada ya yang Oh, kalibrasi. iya. Itu bisa sampai maksimum kan, Mhm. kerapatan pixel atau warnanya. Nah kalau si AOC clocknya cuma segitu, jadi nggak bisa lebih. Oh, jadi mau dikalibrasi segimanapun ya udah aja segitu doang Ya gitu. paling sampainya dari titik tertentu lah. Mhm. ibaratnya mah. Kebanyakan sih G2 24 G2F 2G 24 G2F gigabyte kebanyakan. Itu 144 Hz. Udah 165. Oh, udah 165 malah ya. 165 bisa di overclock sih ke 170 Hz. Kalau nggak overclock layar pakai apa? Overclock layar udah dari sananya sih sebenarnya. Oh, dari si dari si software bawaannya. Software bawaannya ada menu overclock atau enggak gitu. Oke. Dan itu rata-rata udah ada di monitor-monitor gaming gitu. Fitur Enggak gitu. sih, enggak juga enggak. Oh, enggak juga. Cuman kan ada monitor yang harus di overclock. Kayak misalkan spesifikasi umumnya udah 165. Mhm. Cuman saat kita pasang cuma 144. Nah itu si overclocknya harus diaktifin dulu di menunya. Oh, oke. Beberapa monitor ada sih yang kayak gitu.
Oke deh kalau gitu deh. Kayaknya udah dulu Mas Rahmat, kayaknya udah kelamaan videonya. Siap, santai. Oke deh. Berarti tadi kalau buat teman-teman yang mau ke sini, ini ada Dynamic komputer kayak di BTM lantai 1, Blok D1 nomor 2728. Blok D1 nomor 2728. Bisa ketemu sama Mas Rahmat atau sama Bosnya. bos siapa? Bosnya siapa? Pak Martin. Pak Martin. Oke, bisa langsung ke sini aja datang kalau mau konsultasi, mau nanya-nanya, mau tukar tambah juga bisa kan di sini ya? Bisa sih di sini terima second. Tukar tambah, upgrade. Grade. Gade bisa nggak Gade? Gade enggak. Oh, Gade belum ya, Bunda. Oke. Berarti kalau Gade belum ya. Ya udah gitu aja Mas Rahmat. Siap. Makasih banyak udah dibolehin buat nanya-nanya. Siap, santai. Nanti siapa tahu ada teman-teman dari Afterwave yang mau upgrade juga ke sini apa Siap. segala macam. Boleh ditunggu Oke, banget. makasih banyak Mas Rahmat. Siap. Mari. Yuk, mangga. Ya, paling kurang lebih sih kita tadi ngobrol-ngobrol sama toko-toko yang ada di sini juga bareng sama Isya. Kalau mereka tuh emang nggak ngerekomen kita untuk upgrade ke seri terbaru, contohnya ke Ryzen 7000 karena emang masih overpower untuk sekarang, nggak terlalu banyak software apalagi game yang butuh power segitu gedenya. Dan dan tadi juga si Mas Rahmat ngerekomenin kita untuk bikin PC itu masih budget to performance aja, sebenarnya itu udah cukup untuk gaming-gaming casual, terutama gaming-gaming e-sport untuk sekarang. Ya udah gitu aja videonya. Jangan lupa main-main ke sosial media kita di Instagram ada afterwave.tech, di TikTok ada afterwave.tech, dan di Twitter kita ada afterwave_tech. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.